Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan gambar loncengnya, agar kamu dapat notifikasi dari kami, jika ada video baru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Amma ba'du. MC kita cemburu. Ya. MC kita cemburu, ya Bu ya. Tenang Bu, tenang Pak ya. Aman insyaallah. Insyaallah. Karena saya bukan orang yang diberkahi, tapi guru-guru saya mengatakan, kamu baca hadis, baca sanad silsilahnya, turun berkah. Maka hampir di semua tempat kalau saya bawa tim, saya minta dibawakan kitab. Jadi kalau ada saya datang nggak bawa kitab, berarti saya nggak bawa pasukan itu Pak Wabub. Ini saya bawa kitab hadis. Ulama hadis Imam Suyuti mengatakan fi kulli dzikris shalihin tanzilur rahmat. Setiap orang baca nama-nama orang-orang soleh, turunlah keberkahan. Itulah sebabnya tawassul itu menjadi amal wajibnya ahlus sunnah. Ya. Itu mari kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ahli Badar, semua sahabat-sahabat Nabi, semua para nabi dan rasul, semua ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kepada Allah karena gerak darinya lah kita berkumpul pada siang ini. Masih pagi ya? Pagi menuju siang. Dan kita berkumpul ini niatnya cuma satu. Mengenang, merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rinduilah dia, sebutlah namanya sesuka hati. Dia akan langsung menyebut nama kita. Tapi lain seperti Pak MC tadi, cemburu. Ya, tenang ya. Yang enak ini Pak. Oh ini lebih sahih ini. Ya. Oh berarti cemburunya udah beres. Kalau bukanlah karenanya kita tidaklah mengenal Allah. Kalau bukanlah karenanya kita masih nyembah patung, nyembah pohon, nyembah matahari. Alhamdulillah, karenanya lah kita berkumpul pagi ini. Maka salah satu hal yang pantas dilakukan oleh seorang pecinta, tanda terima kasihnya, tidak hanya mengikuti ajarannya secara formal, tapi juga menghidupkan rasa cinta kepadanya. Maka dalil maulid bukan A, B, C, D. Dalil maulid kalimat yang ada di situ mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menuduh orang yang tidak maulid tidak cinta, tapi mungkin cara mencintainya berlainan. Meskipun mereka menganggap kita ini pembid'ah, tidak masalah. Para pecinta yu'mi wa yusim, telinganya akan ditulikan dari kata-kata negatif, pandangannya akan dia butakan dari objek-objek yang buruk. Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudahlah, biarin aja orang ngomong bid'ah, kita kan punya dalil sendiri ya. Bapak Wakil Bupati yang dimuliakan Allah, semoga dianugerahi amanah dan keadilan di dalam kolbunya. Umarok kalau mau jadi wali
wiridnya dua itu. Amanah adalah, amanah keadilan. Itu wiridnya. Kalau wirid kami ngaji kitab, baca aurat, baca zikir, khataman. Tapi wiridnya para umara, siapapun yang berkhidmat memimpin negeri ini, semua perangkatnya sampai ke Pak RT-nya, semoga diberikan amanah dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya melihat kayaknya Pak Wabub nih juga santri ini. Nyebut kitab-kitab fasih bener ya. Ngalah-ngalahin saya nih. Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh sahabat saya, Ajengan Dadan ya. Barakallahu fikum. Beliau dengan rendah hati mau datang ke tempat kami. Ternyata ini menjadi awal silaturahim kami ke negeri Jawara. Ini Jawara hakiki apa Jawara kependekan ini? Jadi takut kesini nih tadi. Apa Jawa? Gitu deh ya. Semoga sesuai dengan doanya. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa kitab, meskipun hadisnya sudah sering dibaca, cuma ingin dapat berkahnya. Ya, mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Imam Al-Baihaqi. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadhi. Mengajarkan kepada kami Imam Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadhi. Ini ahli hadis, dulu nggak bisa langsung ke Rasulullah. Setiap kali menyebut hadis mesti menyebut nama gurunya. Maka zikru asma'i syuyukh minas sunnah. Menyebut nama guru itu sunnah. Walaupun orang yang ngaku sunnah hari ini mengatakan tidak ada kata guru, langsung kata Allah dan Rasulnya. Bagaimana mau kenal Allah dan Rasul kalau tidak kenal guru? Jadi menurut kami yang belajar hadis, alhamdulillah saya ngaji hadis belum lama, dari tahun 2004. Khatam kitab, khatam ini ada adik kelas saya ya, Ustadz Agus ini. Ini ahli hadis, silakan diperes ilmu hadisnya ya. Kalau ada fatwa-fatwa butuh hadis, tanya riwayatnya sahih atau tidak nih, ngerti. 5 menit beres sama dia hadisnya. Nanti keluar statusnya sahih, tidak sahih. Insya Allah. Khatam itu 4 hadis, 4 kitab, 6 kitab malah. 2004 sampai sekarang saya khidmat untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya maulid tiap hari, Pak. Saya maulid tiap hari. Ya, kalau formalnya mungkin di sini sekali setahun. Tapi mau nggak tempat ini lebih diberkahi? Ya, terutama kepada para pemimpin. Nggak usah pikirin dana sendiri, kan ada Basnas, Pak. Ya. Ini pesan dari masyayikh saya banyak sekali, bukan 1-2. Jika ingin negerimu diberkahi, maka sebarkan nama Nabi Muhammad dalam bentuk maulid mulai dari awal Rabiul Awal sampai puncaknya tanggal 12. Walaupun formalnya nanti kita buat, jadi dibuat mungkin di rumah siapa, secara resmi dibuka oleh pemerintah. Mau nanti ya Pak Wabub ya, tahun depan masih mimpin Pak Wabub, tahun depan insya Allah semoga dipanjangkan umur. Mulai malam pertama di tempat tinggalnya kah, di tempat Pak Bupati kah, atau di tempat siapa, yang penting pemimpin resmi. Kalau kita di pesantren hampir tiap hari, tiap minggu kita maulidan. Namun ketika kekuatan ulama sudah bersatu dengan umara, tunggu kebangkitan Islam insya Allah. Makanya syaitan nyamar lewat orang yang berfatwa, apa katanya, maulid bid'ah. Padahal dulu Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat jihad lewat maulid. Kalau ingin membangkitkan sunnah Nabi, hidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam pertama baca hadis 2-3, habis itu sholawatan ya. Malam besok undang lagi majelis siapa. Begitu 12 hari
berturut-turut. Jika gerakan ini ada terus di Indonesia bertahun-tahun, insya Allah berkah Allah turunkan di negeri ini. Karena tidak ada satu tempat yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW kecuali tempat itu berbangga karena turun rahmat di sana. Coba dengarkan hadis Sayyidina Ali. Ini baru saya baca satu nama guru nih ya, udah ingat macam-macam. Kata Sayyidina Ali, hadis Imam Tirmizi, hadis imam yang lain banyak. Tidaklah kami melewati pegunungan, pepohonan, perkebunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa yusallimu alaihi, kecuali mengucap salam kepadanya dan mengatakan assalamu alayka ya nabiyallah, assalamu alayka ya Rasulullah, atau kalam yang tadi sallallahu ala Muhammad. Itu semua, itu batu lebih keras dari kita, tahu Nabi lewat. Bebatuan menyambut Nabi, pohon nyambut Nabi. Nabi lagi lewat, onta nyambut Rasulullah SAW. Cuma sayangnya onta yang diadukan masalah perut. Walaupun itu boleh, cuma nggak elok. Masa kualitasnya kualitas onta? Mau bertemu Rasulullah, jangan adukan masalah duniawi, adukan nasib kita di akhirat. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Ini pesan Imam Ibnu Athaillah Sekandari, arih nafsaka minat tadbir. Kamu gak usah berat-berat mikirin dunia, udah dijamin. Kerja aja, ambil asbabnya, Allah mudahkan. Yang hendak kamu pikirkan bagaimana matimu nanti. Maka kalau bertemu, mimpi ketemu Rasulullah, kalau ada kesadaran, minta, wahai Rasulullah, izinkan aku dapat syafaat sebelum wafat. Izinkan aku dapat syafaat ketika masuk kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ditimbang, sampai tembus ke sirat, sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan yang cetek-cetek kalau ngadu sama Rasulullah. Walaupun itu dibolehkan secara hukum, tapi secara adab kurang keren. Nih saya mau tanya nih ke Pak Wabub nih. Kalau ada orang datang, mau nih kiai datang bawa proposal. Tiap kali datang bawa proposal, nyaman gak Pak Wabub? Gak nyaman. Nih bocoran nih. Padahal tadi gak pernah cerita. Gak nyaman. Rasulullah nyaman-nyaman aja. Cuma Rasulullah itu lebih nyaman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada Abu Bakar nyerahin semua hartanya untuk perjuangan Nabi, bukan minta kaya kepada Nabi. Sekarang kan dibalik. Majelis-majelis maulid diramaikan dengan gombal-gombal hebat. Ya boleh, gak apa-apa. Hadis maulid, utang terbayar, gak apa-apa. Cuma gak keren ente begitu. Sayyidina Umar menyerahkan setengah hartanya, tapi melihat Abu Bakar semua, dia pulang lagi, dia ambil semua offsetnya. Begitu mereka merayakan Rasulullah SAW. Justru mereka berhabis-habis untuk Rasulullah, bukan malah menjual nama Nabi atau menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan materi. Itu baru umat Muhammad sejati. Ring 1, 2, 3 kita di belakang mereka nanti. Ya, kalau enggak nanti ya mungkin bareng-bareng sama itu onta. Mau begitu? Boleh. Para kiai bilang sholawat nyembuhin badan, betul, tapi itu bukan tujuan. Ini kita mesti mendewasakan umat Pak Kiai. Sepakat Pak Kiai ya? Kita dapat ijazah banyak, wirid-wirid, biar kaya, terbayar utang. Tapi yang ijazahin saya nggak kaya-kaya Pak. Ya. Oh ternyata beliau levelnya sudah nggak begitu. Cuma karena kita minta ijazah-ijazah begitu dikasih juga. Bagi beliau menyebut nama Rasulullah itu sudah kaya. Itu sudah kaya. Wa Abu Sa'id Muhammad bin Musa ibn Fadl, beliau berkata, qala akhbarana Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub, qala hadatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani, qala hadatsana Mu'az bin Hani, qala hadatsana Ibrahim bin Tahman, qala hadatsana Budail bin Maisarah,
An Abdullah bin Syaqiq an Maisarah al-Fajr qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia ya, sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Khuzaimah. Khuzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan, gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengaran. Beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa enggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah dengar, cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq dari Maisarah al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada enggak? Maisarah al-Fajr. Pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi ya, onta datang urusan perut. Ini sahabat enggak nanya begitu. Enggak seperti sahabat Badui. Datang ke Nabi nantang, kalau ente betul Rasulullah, pindahin ke pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi Nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan dua riwayat, 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih. Jadi orang Arab gak semuanya baik Pak, walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya nggak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi nggak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya, nggak lama gurunya meninggal. Dia carilah
karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah-kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Arab. Kamu tahu Yasrib nggak? Oh, tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus aja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit. Ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi ini kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya. Yang benarnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang gak benar keturunan Arab Badui yang gak benar ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau gak protes, gak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Bener Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana? Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua, kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik. Ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat. Nggak minat beliau. Tanah nggak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi. Salman Al-Farisi minta izin masuk ke rumah beliau. Dibawa. Apa kata Salman? Wahai Muhammad, masih nguji, belum ya Rasulullah. Hei Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu belum rumah Abu Ayyub sebenarnya. Langsung digeser. Padahal Rasulullah juga seorang manusia, butuh makan.
Langsung digeser. Kul ya Abu Bakar. Makanlah wahai Abu Bakar. Kata Salman, checklist 1. Wah, ini calon nabi, bener. Jadi Salman ini orang ilmiah. Orang-orang ilmiah baru percaya kalau sesuai indikator ilmunya. Pertama, tidak terima hadiah, tidak terima sedekah. Besok beberapa hari lagi dia datang lagi. Nabung, terkumpul duit, dia bawa makanan paling enak. Wahai Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Langsung Nabi ambil cowel dimakan, bismillah. Selesai Nabi makan, Salman matanya berkaca-kaca, tangannya langsung yamuddu yadai. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Betapa bahagianya Salman, orang yang dia cari beratus tahun ada di hadapannya, makan hadiah darinya. Dia mengatakan, ashhadu, aku bersaksi engkau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ayahanda ruh. Kalau kita lama tidak bertemu orang tua, rindu enggak? Bahkan banyak ini bapak-bapak yang sudah yatim nih ya. Udah yatim, Pak. Tahu-tahu mimpi ketemu ayahanda, ibunda, nangis enggak? Nangis kita. Bagaimana Salman ruhnya terhubung kepada ruh Rasulullah, bertemu Rasulullah, air matanya berkaca-kaca. Pulang dia terharu. Dia cukup gak perlu lama-lama dia bersama Rasul. Karena dia masih bekerja, dia masih status budak. Dia gak berontak dia kepada tuannya. Dia terima tuh takdirnya. Sampai kemudian dia nabung, berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka. Tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakitnya disembuhkan, kecuali 1-2 saja. Tapi sahabat-sahabat ring 1, ring 2, justru mereka menghabiskan uangnya untuk Rasulullah. Mereka bersakit-sakit berjuang untuk Rasulullah. Mau seperti mereka? Mau. Maka kita sisihkan harta kita sebagian untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya harap kajian ini tidak hanya seremonial, sepakat, tapi di situ ada oleh-oleh kita bawa pulang. Tahun depan saya tunggu kabarnya, ya, semoga hidup. Kalau perlu dibuat festival Maulid, 12 hari 12 malam, ada Simtuduror, ada Maulid Barzanji, macam-macam, ya, semua diingat, ya, semoga diingat. Itu tempat-tempat yang disebut nama Allah, nama Rasulullah di langit terlihat seperti cahaya. Jika masjid ini disibukkan dengan festival nasyid, solawat, itu sahabat malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka nanya, itu tempat apaan tuh? Nanti malaikat yang naik turun namanya muta'aqibun, malaikat siang malam, kasih tahu, oh itu orang solawatan di Masjid Al-Musabaqah Subang. Amin. Ya, kalau nama kita tertera di situ, insya Allah berhak nama dapat syafaat Rasulullah SAW. Apa itu majelis maulid? Majelis maulid, majelis yang di situ kita mengenang Nabi dan bersolat ke Nabi. Saya mau tanya, salawat itu ajaran Nabi bukan? Maka tidak ada lagi dalil yang dapat membid'ahkan maulid Nabi. Karena di dalamnya ada salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi Nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan. Akulah pertama nabi, tapi akhiruhum bi'tsan.
terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu. Tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi, nabi saja itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa, bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, di sini disebut namanya Irbad bin Sariyah. Wahai Irbad, tahukah kamu, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasula. Udah disebut-sebut. Sebelum Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau diusir dari surga, beliau sujud baca Rabbana zalamna. Tapi ada yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, Tuhanku, bihaqqi Muhammadin. Waktu itu manusia di bumi baru Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bertawassul, menyebut nama Nabi Muhammad dan mengatakan bihaqqi Muhammad ya Rabb, dengan hak kemuliaan Nabi Yuna Muhammad, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Nabi Muhammad belum lahir, Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad Nabiullah sudah ada belum? Sudah ada. Ditanya oleh Allah, hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam kemudian berkisah, ya Rabb, pada Allah Maha tahu. Ketika aku di surga, engkau bukakan hijab tirai arasmu, yang mana hijab itu tidak dibukakan kepada iblis. Makanya iblis tidak mengenal siapa Nabi Adam. Lalu aku melihat di singgasana arasmu tertulis namamu dan nama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu sejak itu pasti setelah namamu itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Karena nama yang ada di aras cuma dua, Allah, Muhammad, nggak ada lagi. Nama nabi yang lain nggak ada kecuali di dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, singgasana aras itu mempunyai 4 tiang. Di setiap tiangnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di setiap tiang. Ini yang cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini kakek kita bukan? Yang di depan saya ini keturunan Nabi Adam apa kerak nih? Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Apa Bani Azazil, Bani Iblis? Enggak ya. Kita semua Bani Adam. Kalau kita Bani Adam, Nabi Adam ternyata waktu nikah di surga sudah pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya juga. Jadi itu pertanyaan Allah yang kedua yang tadi. Pertanyaan pertamanya, hai Adam, mahar kamu apa? Maharnya Nabi Adam sholawat. Ibu-ibu mau nggak disolawatin pakai mahar anaknya? Nggak mau ya? Nggak mau Pak. Ya, yang jomblo-jomblo modal sholawat nggak cukup kata ibu-ibu. Beneran Bu? Matre-matre juga nih ya. Nabi Adam pas bangun lihat di sampingnya ada perempuan cantik, kata orang Sunda apa?
Gelis. Gelis-gelis. Saya kalau gelis-gelis ngeliat ke situ, Pak. Pak MC jangan cemburu ya. Nabi Adam hasrat laki-lakinya, beliau kesepian. Berhari-hari di surga, 1 hari di surga 1000 tahun lamanya. Sepi, temannya malaikat, pohon. Gak seru itu. Jadi punya teman malaikat ternyata gak seru bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu butuh makhluk halus. Yang lebih halus daripada malaikat. Kalau kita pengen temenan sama malaikat ya, repot. Malaikat itu statis, kaku. Ya, tidak. Ibu-ibu kan nggak mau statis, maunya suami itu yang, iya gimana? Nggak tahu deh namanya apa. Harus kursus dulu bahasa Sunda. Ibu-ibu ini kalau belanja ditanya mulu Pak, udah bu, kesel kan? Nah kalau sama malaikat begitu tuh, udah. Gitu. Belanja mulu, baca subhanallah dong. Malaikat itu bibirnya cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kaku malaikat itu. Malaikat saya ngomong begini nggak tersinggung loh. Dia bilang, ente bener Rozi, sodakta, ente bener. Maka kalau nyalamin malaikat jangan berharap aneh-aneh. Kaku mereka itu. Nabi Adam bangun tidur, lihat ada yang gelis-gelis di sampingnya. Langsung mau pegang, mau kenalan, ta'aruf. Kenalan dong, Neng. Mau disentuh sama Nabi Adam, ditegur oleh malaikat Jibril. Adam tunggu. Engkau jika ingin menyentuhnya, beda dengan salaman dengan malaikat. Malaikat mau guling-guling, mau malaikat boleh. Sama ini mahar dulu. Di surga tidak ada yang lebih berharga kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Imam Suyuti menyebutkan ketika Nabi Adam lihat surga, itu pohon-pohon surga, daun-daun surga, urat-uratnya kalau dibaca Muhammad, Ahmad. Bidadari kalau dipelototin, urat-urat di tubuhnya bertuliskan Muhammad. Maka harumnya bidadari itu karena di dalam tubuhnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau bazaqat", seandainya hur ain, bidadari surga meludah di muka bumi, la'attarat dunya wa ma fiha, tentulah muka bumi sepenuhnya diharumi dengan semerbak kasturi surgawi. Itu cuma air ludahnya, beda. Walaupun gelis bau jigong. Kalau nggak gosok gigi pagi, baunya bikin pingsan. Lalar lewat pingsan. Lain dengan bidadari. Bidadari itu keringatnya, semua dalam badannya itu terhubung kepada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh kita ini tidak harum, mau harum di sisi malaikat, mau harum di sisi malaikat, mulai bangun tidur salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da mamatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat mengamalkan bid'ah. Bid'ah enggak salawat ke Nabi bangun tidur? Ya enggak lah. Itu bangunnya harum menurut malaikat. Maka Sayyidina Adam kemudian ingat-ingat apa maharnya. Dia ingatlah nama yang paling berharga setelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sholli ala Muhammad. Tolong sampaikan salammu, rahmatmu tercurah kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu Nabi Adam belum dikasih tahu Muhammad itu ternyata keturunannya. Betapa senangnya beliau. Ternyata yang disebut Muhammad itu nanti lahir dari keturunannya. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Maka maharnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sahlah pernikahan mereka berdua. Itulah puncaknya Aminah
menikah dengan Abdullah, lahirlah yang namanya disolawatin. Inilah kenapa dianjurkan kalau bayi baru lahir diazankan, disebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diazankan karena ada nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu di hari akikah kita buat maulid, karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis yang sama riwayat Hakim, apa kata Allah? Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Adam, kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ini hadis disahihkan Imam Hakim, meskipun didhaifkan oleh ulama-ulama yang tidak senang dengan kajian maulid. Berarti kita ini ada karena ada Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Maka tolong para ajengan supaya maulid nggak dibedain orang, jangan pakai hadis palsu. Jangan pakai kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu makna hadis barusan. Itu boleh disebut sebagai makna laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya sesuai dengan hadis ini, tapi itu bukan hadis sahih. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan para ajengan biar tidak dibid'ahin orang yang doyan gizinya harus nyebut bid'ah. Nah, kita nggak usah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Irbad bin Sariyah, Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa Adam munjadilun baina ma'id wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi, sebagai penutup para nabi bahkan, sedangkan Nabi Adam belum dicipta. Inilah makna kisah barusan. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam, secara hakiki Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya mengambil lafaz ini? Dari hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Seorang sahabat namanya Qubath ibn Asyam. Beliau lahir beberapa tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Baginda Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Apa kata Ibn Asyam? Aku lebih dulu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah akbaru minni, lebih tua dariku. Semenjak hadis ini berkembang di kalangan sahabat, maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Asyam tahu meskipun secara biologis lebih tua, secara hakiki dia lebih muda. Ya. Kalau kita ini keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan ke Nabi Adam, menegur Nabi Adam, aku ciptakan engkau karena Muhammad. Berarti kita keturunan Nabi Adam, terlahir karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur enggak? Bersyukur. Bapak Ibu, para masyayikh, para ajengan, para umara, para ulama. Rasulullah itu kata Imam Ghazali, jami' bainal mulk wan nubuwah. Di dalam dirinya tergabung dua sekaligus, dia pemimpin plus juga seorang nabi. Tapi imam-imam setelah beliau, ada seorang imam namanya Abu Hanifah, diminta hanya jadi ketua hakim agung, langsung nolak. Apa kata beliau? Innallaha la yajma' bainal ilmi wal mulki. Allah tidak pernah gabungkan derajat ilmu ulama dan derajat umara. Makanya raja yang dulu memerintah di zaman Abu Hanifah, namanya hanya dibaca ahli sejarah, tapi nama Abu Hanifah masih dibaca hatta oleh orang awam. Benar nggak? Karena beliau tidak mau menjadi pemerintah waktu itu. Ini bukan nyuruh Pak Wabub untuk mundur, ini bukan. Harus ada orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak akan dikenang kalau tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka Pak Wabub
Pak Bupati kalau nanti hadir sampaikan, jangan gerak sendiri, gerak dengan ulama. Bukan eksploitasi ulama, tapi barengan dengan ulama. Yang Allah pandangkan siapa yang nyebut namanya, siapa yang tahajud malamnya, siapa yang jihadnya, perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka gandeng mereka, bersamai mereka. Datang ke mereka tidak hanya musim politik, tapi datang kepada mereka di musim-musim apa saja. Setiap majelis datang. Ini kayaknya ada caleg-caleg nih, ya, calon. Bener. Datang ke majelis jangan cuma pas mau nyalek. Ya, itu namanya matre 11-12 sama onta tadi. Ada maunya, datang ke majelis. Giliran gak ada maunya, gak datang ke majelis. Ma'rifat al-ba'iriyah. Ya, boleh, tapi nggak sopan begitu. Tapi memang sudah sunnatullah. Walaupun saya sudah ngomong begini, tetap saja orang-orang lupa nanti. Makanya para kiai perajengan saya titip tolong dewasakan umat. Jangan lagi beramal matre, jangan lagi ikhlas-ikhlasnya, ikhlas ada pamrihnya. Kalau masih begitu kita mengajar, umat kita nggak dewasa. Tubuhnya menua, tapi jiwanya masih kecil. Seperti anak kita dulu. Nak, kamu sholat 5 waktu, tar dikasih duit. Akhirnya dia sholat tuh mikirin duit. Ini kalau nggak didewasain, jadi hafiz Quran yang kebayang. Khataman Quran, amplop, tebel. Jadi ustadz, jadi da'i. Kalau ceramah kebayang, amplop. Boleh menerima itu, tapi nggak boleh diniatkan. Niat kita cuma Allah. Allah bukan materi. Tadi kita sudah sebutkan, para ulama zaman-zaman sahabat, mereka berjuang menghabiskan yang mereka punya untuk Rasulullah, bukan mau dapat benefit. Maka kalau ada acara-acara maulid, duitnya kepake nih Pak pejabat, relain aja ya. Jangan ngeluh-ngeluh, jangan nunggu TTD dari pimpinan, kelamaan itu. Langsung ada tabungan pakai, insya Allah Allah kayakan. Bukan karena maulidnya, tapi karena Allah sudah jamin setiap orang yang mencari asbabnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini jamnya mana nih? Sampai? Jangan. Saya mau silaturahmi ke Kiai Sepuh juga setelah ini ya. Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim, yang ditawasulin Nabi Adam. Maka aneh jika ada orang hari ini membid'ahkan tawasul. Ya, jadi kalau berdoa, salah satu sunnah berdoa nyebut bihaqqi nabiyyina Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mintanya jangan yang remeh-remeh, minta hal yang besar-besar. Salah satu yang paling besar di hidup kita adalah semua dosa kita diampuni. Maka jika ingin bertawasul kepada Nabi, pertama yang kita baca bihaqqi Sayyidina Muhammad faghfir lana. Ya, jangan langsung bihaqqi Sayyidina Muhammad faqdi duyunana. Tunggu itu nanti. Yang pertama kita minta, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad, ampuni dosa kami. Utang dalam saku aja sebutin ya. Malu, gak pantas. Tiba-tiba diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab-kitab ontologi ini bukan bab akidah. Ini kitab-kitab ilmu hakikat yang ditulis oleh para ulama. Di situ tidak dipersoalkan riwayatnya sahih tidak sahih. Yang penting ada ulama mengkhabarkannya, ada ahli kitab mencatat riwayatnya, boleh ditulis. Apa itu? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menerbitkan Nur Muhammad, menciptakan Nur Muhammad. Dan selama itulah
Sayyidina Jibril tidak mampu menatap nurnya sampai dia berwirid, berlatih, bertirakat membaca solawat yang hari ini kita kekalkan dengan sebutan salawat Jibril atau salawat mahal qiyam, sallallahu ala Muhammad. Maka Sayyidina Jibril merindukan Nabi Muhammad mulai dari awal cahayanya muncul. Nabi Muhammad masih cahaya, Jibril belum ada. Ketika diciptakan Jibril, ditanya, kamu maukah bertemu Nur Muhammad? Mau, baca salawat. Jika seorang malaikat Jibril baru diizinkan menatap nurnya dengan salawat, 2000 tahun dia bersalawat. Kita nggak perlu 2000 tahun. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, bersolawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata bersolawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang solawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya. Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk, maka Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Maka mari para ajengan, para kiai, para umara, para ulama, kita hidupkan majelis solawat. Tidak hanya bulan Maulid. Sepakat? Ya, para kiai sepakat ya. Gak usah malu-malu. Lama duduknya gak apa-apa. Sayyidina Jibril 2000 tahun nunggu dan dia cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Masa cuma duduk bentar, gak mau. Paling cuma 20 menit, paling lama 1 jam dengerin berjanji simtid duror ya. Jangan gagah-gagahan Pak Kiai. Mohon maaf, datangnya kalau sudah mahal qiyam. Santrinya capek-capek merindukan Nabi, santrinya ketemu Nabi, kiainya nggak ketemu Nabi. Itulah sejarahnya kenapa santri kadang makomnya lebih tinggi dari kiai. Kecuali kiainya dulu kerjanya sholawat terus, nggak apa-apa. Dia datang kapanpun juga boleh. Tapi udahlah jarang sholawat, datangnya juga telat. Ini adab kita ya, adab kita sebagai orang yang berkhidmat untuk sholawat. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kami yang hina ini menyebut nama-nama zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua termasuk kami dimasukkan ke daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Diizinkan menatap wajahnya walaupun sesaat sebelum sakratul maut. Diterima, disambut ketika masuk alam barzakh. Diselamatkan, digabungkan kepada barisan liwaul hamdi. Di saat semua orang sedang mencari syafaat pertolongan, kita sudah dijamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya, kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.